This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 27 Desember 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Washington DC. Saya Utami Husin kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Suasana menjelang akhir tahun seperti sekarang ini mungkin memang enak untuk dibawa bersantai ya, sambil merenungkan kembali perjalanan hampir setahun ke belakang. Namun jangan sampai Anda ketinggalan berita. Karena itu kami mengajak Anda mengikuti berita hangat yang telah disiapkan redaksi VOA. Di antaranya, Presiden terpilih Donald Trump ingin Amerika menguasai terusan Panama dan Greenland. That we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America. Serta kisah salah seorang perempuan tangguh di balik peristiwa tsunami Aceh 20 tahun silam. Yang pertama sekali dari saya rasakan waktu itu pertama ketakutan karena tidak hanya gelombangnya saja, tetapi juga tanah-tanah waktu itu kan goyang. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia. Pendengar, Tiongkok Kamis 26 Desember mengulangi peringatannya kepada Filipina bahwa keputusan Manila untuk mendapatkan rudal jarak menengah menimbulkan ancaman substantif terhadap perdamaian dan keamanan regional. 第一锋中导系统核常兼备，不是防御性武器，而是战略性、进攻性武器。 Dalam konferensi pers hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan sistem rudal jarak menengah Typhoon bukanlah senjata defensif, tetapi merupakan senjata strategis dan ofensif. Mao mengatakan keputusan Filipina untuk mendapatkan sistem rudal Amerika itu membawa konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata ke wilayah dan menimbulkan ancaman substantif terhadap perdamaian dan keamanan regional. Amerika mengerahkan sistem rudal jarak menengah Typhoon di bagian utara Filipina pada bulan April dan pasukan dari kedua negara telah melakukan latihan bersama untuk kemungkinan penggunaan senjata berat itu. Mahkamah militer di Pakistan hari Kamis menjatuhkan hukuman penjara kepada 60 pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan. Masa hukuman mereka berkisar dari 2 hingga 10 tahun karena dituduh menyerang fasilitas-fasilitas militer. Seorang keponakan Khan dan 2 mantan perwira militer termasuk di antara mereka yang divonis bersalah, sebagaimana dilaporkan oleh media militer Pakistan. Khan yang berusia 72 tahun dipenjarakan sejak Agustus 2023 dan menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk di antaranya korupsi, penghasutan dan menyulut kekerasan terhadap militer. Vonis itu dijatuhkan kurang dari sepekan setelah Mahkamah Militer menjatuhkan hukuman terhadap 25 anggota partainya Khan, Pakistan Tehrik-e-Insaf atau PTI, atas tuduhan yang sama. Beralih kita ke Vatikan, Paus Fransiskus hari Kamis meminta masyarakat internasional agar menghapus utang negara-negara berkembang. Una delle azioni che caratterizzano i giubilei e la remissione dei debiti. Incoraggio pertanto tutti a sostenere la campagna di Caritas Internazionale. Salah satu hal yang menjadi karakteristik jubileum adalah penghapusan utang, kata Paus Fransiskus. Ia mengatakan bahwa isu utang terkait dengan perdamaian dan pasar gelap senjata. Saya mendorong semua orang untuk mendukung kampanye Caritas Internasional yang bertajuk mengubah utang menjadi harapan untuk meringankan beban negara-negara yang tertindas dan mendorong pembangunan, kata Paus Fransiskus dari Istana Apostolik. Ia mengaitkan utang dengan perang dan menegaskan kembali imbauannya bagi perdamaian di Ukraina, Gaza, Israel, Myanmar, dan Kivu Utara. Sementara itu, militer Israel mengatakan menyerang beberapa target yang terkait dengan gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman pada hari Kamis. Di antara target itu adalah Bandara Internasional Sanaa dan 3 pelabuhan di pesisir baratnya. Serangan-serangan itu juga menghantam pembangkit listrik Hesias dan Ras Kanatib, serta infrastruktur militer di pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Kanatib, kata militer Israel. Tidak ada komentar langsung dari Houthi yang telah berulang kali menembakkan drone dan rudal ke arah Israel dalam tindakan yang mereka sebut sebagai aksi solidaritas dengan orang-orang Palestina di Gaza. Serangan Israel terhadap bandara, Hodeidah, dan di satu tempat pembangkit listrik dilaporkan oleh Al Masirah TV, stasiun televisi berita utama yang dikelola Houthi.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bersidang pada hari Senin mengenai serangan Houthi terhadap Israel. Berita duka dari India. Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh yang dianggap luas sebagai arsitek program reformasi ekonomi India dan perjanjian nuklir penting dengan Amerika meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Singh dibawa masuk Rumah Sakit All India Institute of Medical Sciences di New Delhi pada Kamis malam setelah kesehatannya memburuk karena mendadak kehilangan kesadaran di rumah, kata rumah sakit itu dalam sebuah pernyataan. Ia dirawat karena kondisi medis terkait usianya, kata pernyataan itu. Singh, seorang teknokrat yang santun, menjadi salah seorang Perdana Menteri India yang paling lama menjabat, 10 tahun, dan meraih reputasi sebagai sosok yang memiliki integritas pribadi yang tinggi. Ia dipilih untuk mengisi jabatan itu pada 2004 oleh Sonia Gandhi, janda Perdana Menteri Rajiv Gandhi yang tewas dibunuh. Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis mengatakan bahwa Rusia terbuka bagi proposal Slovakia untuk menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian dengan Ukraina guna mengakhiri konflik yang menurutnya ingin diakhiri oleh Rusia. Putin yang pekan ini menerima Perdana Menteri Slovakia Robert Fico di Kremlin mengatakan bahwa Fico, penentang keras dukungan Uni Eropa untuk Ukraina, telah menawarkan negaranya untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina. Putin mengatakan pihak berwenang Slovakia akan sedang menyediakan negaranya sebagai platform untuk perundingan. Kami tidak menentang jika itu terjadi. Mengapa tidak? Karena Slovakia mengambil sikap netral. Pendengar, sementara bersiap untuk menjabat dalam waktu kurang dari sebulan, Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan menegaskan kembali kendali Amerika atas terusan Panama. Ia juga memperbarui seruan untuk membeli Greenland dari Denmark. Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, selengkapnya disampaikan Karina Amkas. Greenland, wilayah semi-otonom Denmark yang tertutup es, kembali menjadi sasaran Presiden terpilih Donald Trump. Ketika menunjuk duta besarnya untuk Denmark pada hari Minggu, Trump menulis, kutipannya, demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia, Amerika Serikat merasa kepemilikan dan kendali atas Greenland adalah kebutuhan mutlak. Trump juga menyatakan pada hari Minggu bahwa dia akan mengambil kembali kendali terusan Panama. Dia menyebut tarif yang dikenakan Panama untuk menggunakan rute pelayaran penting itu terlalu berlebihan. The principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of Jika giving... prinsip-prinsip baik moral maupun hukum dari sikap murah hati dalam memberi ini tidak dipatuhi, maka kami akan menuntut agar terusan Panama dikembalikan ke Amerika Serikat secara penuh, cepat, dan tanpa pertanyaan. Setiap meter persegi kanal akan tetap menjadi milik Panama, kata Presiden negara itu Jose Raul Mulino. Ia menolak tudingan Trump mengenai biaya yang berlebihan. Las tarifas no son un capricho. Se establecen de manera pública y Tarif bukanlah suatu hal yang dibuat asal-asalan. Perjanjian ini ditetapkan secara publik dalam sidang terbuka dengan mempertimbangkan kondisi pasar, persaingan internasional, biaya operasional, dan kebutuhan pemeliharaan dan modernisasi jalur air antar samudra. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga menolak dengan mengatakan Greenland tidak untuk dijual. Seruan awal Trump untuk membeli Greenland pada tahun 2019 selama masa jabatan pertamanya tidak membuahkan hasil. Namun, pernyataannya saat ini, sementara ia bersiap mengambil sumpah jabatan pada tanggal 20 Januari, membuat beberapa sekutu dan mitra khawatir. Itu termasuk Kanada. Trump menyebut Perdana Menteri Justin Trudeau sebagai gubernur. Sebutan itu menyiratkan bahwa Amerika mungkin mengincar negara tetangganya di utara itu. Beberapa waktu lalu, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif 25% terhadap barang-barang impor dari negara tersebut. Tujuan akhir Trump tidak jelas. Namun pada hari Senin, putranya Eric Trump memposting ke media sosial foto hasil rekayasa presiden terpilih yang membeli Kanada, Greenland, dan terusan Panama melalui situs belanja online Amazon. Untuk Arif Budiman, saya Karina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning. Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 menyisakan duka dan pilu. Setelah 20 tahun berlalu, ada seorang perempuan yang menjadikan tsunami sebagai titik balik kehidupannya. Bagaimana kisahnya? Anugrah Andriansyah melaporkan.
Suatu pagi yang sejuk saat matahari masih bersembunyi di balik awan, suara ingar-bingar kendaraan bermotor mengiringi langkah-langkah kecil seorang perempuan berhijab coklat muda menuju satu gedung di kawasan Batoh, Kecamatan Longbata, Kota Banda Aceh, Selasa 17 Desember 2024. Perempuan penyintas tsunami itu bernama Delisa Fitri Rahmadani. Kisah perempuan penyintas tsunami itu sempat menjadi inspirasi sebuah film layar lebar berjudul Hafalan Sholat Delisa yang rilis pada tahun 2011. Peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 telah merenggut nyawa ibu dan kakak kandungnya. Tak sampai di situ, tsunami juga turut menyebabkan kaki kiri Delisa harus diamputasi. Memori kelam tsunami itu masih melekat di ingatannya. Pada kejadian tsunami tahun 2004 di Aceh, saat itu Delisa umurnya masih 7 tahun. Baru bangun pagi ya, karena waktu itu kan kejadiannya hari Minggu pagi, baru bangun ketika itu melihat ibu dan kakak Delisa sedang membuka satu buah kotak kado gitu dari ayah. Jadi Delisa tuh sebenarnya tanggal 15 ulang tahun, kakak tanggal 22 Desember ulang tahun. Jadi pagi itu kami sedang bongkar-bongkar untuk kado tadi. Dan tak lama kemudian gempa pertama terjadi. Sampai gempa pertama terjadi, kami lari. Ternyata kecemasan itu belum usai. Gempa kedua pun terjadi dan membuat warga panik tak karuan. Delisa mencari pertolongan sendiri, tidak lama kemudian Delisa melihat di belakang ada gelombang. Larilah Delisa waktu itu, sampai Delisa lari dekat jembatan ketemu dengan ibu. Ternyata ibu Delisa sudah datang dengan 2 motor. Jadi kakak Delisa 1 motor, ibu Delisa 1 motor. Delisa naik dengan ibu. Nah, kami mencoba untuk jalan, waktu itu kan macet parah waktu itu. Setelah terkena sapuan tsunami, Delisa sempat melihat jika ketinggian air hampir mencapai pucuk pohon kelapa. Saat itu hanya bagian leher dan kepala Delisa yang keluar dari air. Namun, Delisa kembali tenggelam dan pingsan. Delisa yang dalam kondisi tak sadar ternyata telah hanyut sejauh 8 km dari tempat tinggalnya. Hal yang pertama sekali Delisa rasakan waktu itu pertama ketakutan. Ketakutan karena tidak hanya gelombangnya saja, tetapi juga tanah-tanah waktu itu kan goyang. Maksudnya ada tanah air itu kan keluar dari tanah gitu, goyang gitu. Terus juga ada kekhawatiran dari diri Delisa ini apa yang terjadi tanda tanya gitu. Karena waktu itu yang hanya di pikiran Delisa air laut naik adalah air yang seperti air mengalir banjir. Setelah gempa dan tsunami Aceh 2004, Delisa perlahan bangkit dan mampu menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Yang membuat Delisa bangkit saat ini karena Delisa merasa harus wajib mengembalikan apa yang Delisa terima dulu. Delisa dulu selalu menerima dukungan, juga kasih sayang dan kepedulian dari orang-orang sekitar Delisa untuk bisa Delisa bangkit seperti saat ini. Tsunami yang menerjang pesisir Aceh menelan korban hingga 170.000 jiwa dan banyak warga yang kehilangan harta bendanya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, sejumlah ekonom memproyeksikan seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, akan terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun depan. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Peneliti Celios Galau D. Muhammad memproyeksikan pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah akan bertambah dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Nah, kalau kelas menengah itu kalau kita hitung, itu akan ada pengeluaran tambahan per bulan itu sekitar 354.000. Jadi kalau diakumulasikan dalam setahun di 2025, itu akan ada pengeluaran tambahan sebanyak 4.251.000. Jadi itu beban kembali yang harus dibayarkan setiap rumah tangga, dan ini adalah dampak nyata dari PPN yang naik dari angka 11 menjadi 12. Dijelaskannya, meskipun kenaikan tarif PPN hanya 1%, peningkatan dari harga dasar suatu barang atau jasa kelak akan mencapai hingga 5%. Bahkan katanya, ada beberapa layanan yang diprediksi akan mengalami kenaikan harga hingga 9%. Galau mengungkapkan, kebijakan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat. Kedepan, ia melihat akan ada pola penyesuaian atau perubahan konsumsi dari masyarakat yang nantinya akan mengurangi pengeluaran terhadap barang-barang yang tidak esensial. Selain itu, masyarakat miskin yang pendapatan per bulannya rata-rata hanya Rp500.000 diperkirakan akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp100.000 per bulan.
hampir beberapa indikator ekonomi dan statistik kalau kita kaji gitu ya, tidak memperlihatkan suatu dampak positif dengan adanya PPN ini. Maka hal pertama seharusnya kalau ditanyakan adalah tarik kebijakan PPN. Prabowo mungkin nanti bisa melakukan perpu dengan kondisi dan kekhususan tertentu, sehingga ada banyak sekali dampak negatif dalam variabel ekonomi kita yang itu bisa dicegah dan dimitigasi. Ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan kebijakan PPN 12% ini akan semakin menyulitkan masyarakat kelas menengah. Menurut Faisal, seharusnya pemerintah memberikan berbagai insentif kepada masyarakat kelas menengah untuk memulihkan kembali kondisi agar sama seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Membantu untuk biaya hidupnya seperti yang diumumkan pemerintah, memberikan fasilitas keringanan listrik 50%, yang dayanya di bawah 2.200, itu kan sebetulnya mau nyasar pada kelas menengah. Nah, tapi sayangnya itu kan diberikan hanya untuk 2 bulan. Kalau 2 bulan tidak cukup lah. Nah, jadi insentif seperti itulah yang diberikan. Di samping juga membantu meningkatkan dari sisi income mereka. Jadi misalkan kalau yang bisnis UMKM berarti kan dia diberikan banyak bantuan, terutama dari sisi kemudahan pasar dan sebagainya, supaya income-nya naik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.